Shalom teman-teman. Shalom. Ya, bertemu lagi dalam persekutuan remaja pemuda GKJ Jebres dalam kesempatan saat ini. Dimanapun teman-teman berada, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat bersekutu. Nanti kita akan bersekutu dalam PA. Caranya pada kesempatan hari ini adalah PA. Sebelumnya, bagaimana kabar teman-teman yang ada di sini nih? Mbak Carla, bagaimana kabarnya? Luar biasa, Mas. Luar biasa, terima kasih. Mas Nadine, bagaimana Mas? Luar biasa juga. Mas Junior, wes mantap. Teman-teman di rumah juga pasti luar biasa kan? Tetap sehat ya teman-teman, tetap ikuti protokol kesehatan yang ada. Sebelum kita mulai, mari kita akan pujikan sebuah pujian untuk memulai persekutuan kita pada kesempatan hari ini. Hari ini kurasa bahagia. Di rumah boleh goyang, jadi jangan malu-malu. Kalau di rumah kan tidak ada yang lihat. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Teman-teman, sebelum kita memulai persekutuan kita, mari kita berdoa. Berdoakan saya hantarkan. Ucap syukur Bapa, dalam kesempatan yang indah pada saat ini ya Tuhan, kami boleh bersekutu bersama dengan rekan-rekan kami, persekutuan remaja pemuda GKJ Jebres, dimanapun rekan-rekan kami berada, kapanpun teman-teman kami bersekutu, kiranya Bapa memberkati, Bapa menyertai setiap rekan-rekan kami yang ada Tuhan. Dan saatnya Bapa, kami akan memulai persekutuan kami dalam acara PA ya Bapa. Berkati setiap rangkaian acara dalam persekutuan kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan tak lupa kami juga berdoa untuk setiap teman-teman anggota remaja pemuda GKJ Jebres. Kiranya Bapa tetap menyertai, memberkati dalam pelayanannya, dalam sekolahnya, dalam pekerjaannya, dan dimanapun mereka berada dapat menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, jalannya persekutuan kami pada kesempatan hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya teman-teman, kita akan langsung mulai dalam persekutuan kita. Acara inti yaitu adalah PA. Namun sebelumnya mari kita persiapkan hati kita dalam sebuah pujian seperti Rusa yang Haus.
teman-teman, saat ini akan mulai langsung dalam persekutuan Alkitab kita. Karena pembawanya sekaligus saya juga. Jadi tadi kita sudah berdoa untuk memulai. Saat ini akan langsung masuk aja dalam acara inti kita, yaitu adalah PA. Sekarang saya mau absen dulu. Siapa yang persekutuan kemarin ibadah? Mas Juno. Kemarin persekutuan terakhir ibadah apa tidak, Mas? Oh ya, Mas Juno lagi skip teman-teman. Jadi mungkin kelewatan. Mas Nadine. Oh, ibadah, puji Tuhan. Mbak Carla ibadah? Ibadah. Wes, mantap. Teman-teman di rumah juga pasti ibadah ya. Jangan kalau bisa, kalau memang teman-teman menyempatkan waktu seperti hari-hari persekutuan kita harus tetap ibadah ya teman-teman. Mas Juno mungkin dirapel. Jadi nanti pulang dari sini langsung 2 kali. Itu teman-teman. Jadi nggak apa-apa teman-teman, karena kita sekarang lagi persekutuannya online, jadi mungkin teman-teman bisa menyempatkan waktu untuk kita bersekutu di rumah ketika teman-teman memiliki waktu aja. Jadi kita nggak perlu datang beribadah karena kita tidak bisa beribadah di gereja. Langsung saja teman-teman, kita akan mulai. Teman-teman yang sudah bersekutu pasti nanti akan bisa menjawab beberapa pertanyaan yang sudah dilontarkan di grup-grup masing-masing. Namun sebelumnya, mari kita akan membuka Alkitab kita terlebih dahulu. Kita akan sedikit mengulang, nanti akan saya bacakan dalam Efesus 1 ayat yang ke-3 sampai yang ke-14. Akan saya bacakan dengan singkat ya teman-teman, cepat dan singkat. Efesus 1 ayat yang ke-3 sampai yang ke-14. Di bawah judul kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semua Allah Yesus Kristus untuk menjadikan anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Ayat yang ke-9, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga saya ulangi teman-teman, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga menerima kepercayaan, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin teman-teman. Itu adalah ayat dari Efesus 1 ayat yang ke-3 sampai yang ke-14. Teman-teman pasti kemarin sudah menerima beberapa pertanyaan. Teman-teman sudah dimasukkan ke kelompok terlebih dahulu, baik itu remaja, pemuda, mendapat kelompok juga. Jadi semuanya merata teman-teman. Terus teman-teman juga mendapatkan pertanyaan, ada 5 pertanyaan yang sudah disampaikan. Untuk itu mari kita langsung bahas saja teman-teman, karena saya yakin teman-teman kemarin sudah beribadah dan sudah mantap dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kris Prastyo. Jadi kita akan langsung membahas setiap pertanyaan yang sudah disampaikan. Pertanyaan yang pertama cukup mudah, cukup umum, cukup familiar. Kalau teman-teman sudah beribadah pasti bisa menjawab pertanyaan nomor 1.
Akan saya bacakan lagi ya teman-teman. Apa tema yang diangkat dalam persekutuan remaja pemuda yang dibawakan oleh Bapak Kris Prastio? Jawabannya sangat mudah, nomor 1 ini, yaitu adalah say thanks to Jesus, yaitu adalah berterima kasih kepada Yesus. Berterima kasih untuk dalam segala hal. Kita mengangkat tema untuk teman-teman boleh belajar berterima kasih kepada Yesus. Untuk pertanyaan yang kedua, sesuai dengan Efesus 1 ayat yang ketiga sampai ke-14, mengapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan Yesus? Ya, itu pertanyaan nomor 2 yang teman-teman juga bisa melihat karena di pertanyaannya sudah dituliskan dalam ayat yang keempat, kelima, ketujuh, dan ayat yang ke-11 seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kris juga. Jadi teman-teman bisa menyimak di persekutuannya atau di Alkitab teman-teman langsung membuka di ayat tersebut. Akan saya bacakan ya teman-teman jawabannya. Dalam ayat yang keempat itu adalah karena Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Itu sebuah kalimat yang cukup jelas. Jadi teman-teman juga pasti sudah hafal kalau kita adalah umat-umat yang sudah dipilih dari sebelum dunia dibentuk. Dari ayat yang kelima itu adalah karena kita diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Itu juga sebuah bagian yang cukup teman-teman memahami kalau kita adalah anak-anaknya yang segambar dan serupa dengan Tuhan Allah. Dalam ayat yang ketujuh, jawabannya adalah beroleh pengampunan dosa. Karena kita tahu sebagai manusia kita adalah makhluk yang berdosa pada awalnya, tapi Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus seluruh dosa kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Jadi kita adalah orang-orang yang memperoleh pengampunan dosa dari Tuhan Yesus. Maka dari itu sudah sepantasnya, sudah sewajarnya kalau kita berterima kasih. Dalam ayat yang ke-11 yaitu adalah karena di dalam Kristus kita bisa mendapatkan bagian yang dijanjikan. Kira-kira bagian apa sih yang Tuhan itu janjikan dalam kehidupan kita? Tuhan menjanjikan apa? Tuhan menjanjikan kebahagiaan, menjanjikan kesenangan, menjanjikan hal-hal yang baik-baik terus, apa mungkin hal-hal yang mungkin menurut kita sebagai pencobaan terus. Kita bisa lihat di ayat ayat tambahan kita, yaitu di Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena setiap orang yang percaya menerima hidup kekal karena Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi kita bisa memperoleh kehidupan yang kekal ketika Tuhan sudah mengaruniakan anak yang tunggal, Tuhan Yesus, yang mati di atas kayu salib. Itu teman-teman untuk jawaban yang nomor 2. Jadi teman-teman jawaban nomor 1, nomor 2 itu pasti mudah karena itu ada di Alkitab, ada di persekutuan. Sedangkan sekarang kita akan masuk ke soal nomor 3. Sudahkah teman-teman mengungkapkan rasa terima kasih kepada Tuhan Allah? Ini saya yakin dan percaya setiap teman-teman yang ada persekutuan remaja pemuda Gajen Jebres pasti sudah mengungkapkan rasa terima kasih kepada Tuhan. Jadi dari sekitar 60 responden dalam anggota grup itu menyatakan semuanya sudah mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, mantap teman-teman dari GKJ Jebres. Biarkanlah tetap semangat dalam berterima kasih dan tetap berpelayanan ya teman-teman. Nah, kita akan masuk ke pertanyaan yang keempat. Ini adalah pertanyaan yang jawabannya berbeda-beda. Pertanyaan nomor 4 dan nomor 5 ini tidak bisa disamaratakan. Pertama-tama saya juga ingin mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi dari teman-teman remaja karena sangat semangat dalam menjawab. Ini bocoran ya teman-teman, kalau dari teman-teman pemuda itu kita memberikan pertanyaan itu pada hari Rabu kalau nggak salah. Rabu itu saya memberikan pertanyaan, terus saya batas waktu Kamis malam ya teman-teman, masih ada yang belum jawab. Itu yang dari pemuda. Terus saya kasih batas waktu lagi Jumat malam ya teman-teman, masih ada yang belum jawab juga. Itu yang dari kakak-kakak pemuda. Jangan ditiru ya, karena mungkin kakak-kakak pemuda juga masih dengan kesibukannya yang masih bekerja, kuliah, dan lain-lain. Jadi kita tidak bisa menyalahkan. Jadi enggak apa-apa. Yang penting pada Jumat itu teman-teman dari pemuda juga mengumpulkan. Tapi yang patut kita acungi jempol adalah semangat dari adik-adik kita di remaja. Karena apa teman-teman, yang bikin kaget adalah
teman-teman remaja sampai mencatat ulang, menulis jawabannya, terus ditulis pakai tulisan tangan gitu, difoto, dikirimkan ke pengurus remaja. Itu yang saya kaget ketika mendapat hasil rekapan jawaban, loh kok ditulis tangan, kan di WA kan bisa gitu, ditulis diketik di WA kan bisa. Wah nggak tahu mas, teman-teman remaja sendiri yang berinisiatif seperti itu. Puji Tuhan, jadi mungkin teman-teman dari remaja sudah mulai kangen, mulai rindu, jadi semangat untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di PA kita kemarin. Itu yang kita harus apresiasi dan semoga semangat teman-teman remaja ini juga bisa nular ke teman-teman pemuda. Jadi jangan loyo, jangan banyak alasan. Kalau teman-teman remaja saja juga bisa untuk melakukan itu. Nah, kita masuk ya ke keempat, itu tadi intermezzo saja. Yang keempat adalah dengan cara apakah teman-teman biasanya mengungkapkan rasa syukur kepada Allah. Ini pertanyaan yang tidak bisa disamaratakan ya teman-teman, karena dengan berbagai kesibukan pasti setiap orang berbeda-beda. Namun dari sekian banyak pertanyaan, kita merangkum, kita sedikit mengambil beberapa contoh yang berbeda. Jadi ada yang sama, ada yang beda kan. Pasti jawabannya seputar itu. Cuman kita sudah membuat beberapa. Yang pertama adalah menjalani kehidupan dan melakukan pelayanan sesuai tujuan Allah dimanapun kita berada, baik di sekolah, di kuliah, di lingkungan kerja, di lingkungan kehidupan kita, di dalam keluarga, itu menjadi pelayanan. Jadi berpelayanan dimanapun teman-teman berada. Terus yang kedua itu adalah berdoa, mengucap syukur dan melakukan kehendaknya. Itu juga jawaban yang sebenarnya masih terlalu umum ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah dengan kita berdoa, mengucap syukur dan melakukan kehendaknya. Itu juga menjadi rasa ungkapan syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan Yesus. Yang selanjutnya ada lagi yang dalam pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima ini yang sedikit kemarin membingungkan. Yang membingungkan karena ada beberapa rekan yang bertanya maksudnya bagaimana, maksudnya seperti apa gitu. Pertanyaan yang kelima adalah dalam kondisi sulit seperti saat ini, maksudnya adalah dalam kondisi yang kita harus di rumah terus, kita tidak bisa melakukan ibadah, kita tidak bisa melakukan kegiatan di luar rumah. Hal apa yang bisa teman-teman lakukan untuk tetap berterima kasih kepada Tuhan? Sebagai ucapan syukur itu teman-teman bisa ngapain selama nggak ada ibadah, nggak ada pelayanan? Karena kalau ada pelayanan teman-teman pasti bisa menjawab dengan pelayanan mas di gereja, dengan parkir mas di gereja, dengan ikut tugas ini mas, tugas itu mas gitu. Tapi dengan masa-masa pandemi seperti ini, bagaimana cara teman-teman itu bisa mengungkapkan rasa syukur teman-teman kepada Tuhan? Yang pertama adalah melakukan ibadah online, persekutuan, dan tetap melakukan kewajiban sebagai anak Allah. Itu jawaban yang paling mantap ya teman-teman, jawaban yang sangat bagus sekali. Jadi di rumah sebagai anggota gereja GKJ Jebres ya kita harus ibadah online. Walaupun online tapi kita harus tetap beribadah. Yang kedua, kita juga sebagai anggota persekutuan remaja pemuda GKJ Jebres, berarti kita juga harus mengikuti persekutuan-persekutuan yang ada. Persekutuan kita 2 minggu sekali ya teman-teman. Untuk harinya kan teman-teman juga bebas untuk hari dan jam. Kalau biasanya kita harinya Sabtu dan Senin untuk pemuda dan remaja di Sabtu, sekarang dalam online ini kan teman-teman bisa bebas memilih hari. Ketika teman-teman pengen bersekutu ya teman-teman luangkan waktu. Jadi tidak saklek dengan harinya itu. Cuman kalau bisa teman-teman tetap harus beribadah. Terus yang kedua adalah memiliki pandangan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi walaupun kita tidak bisa beribadah di gereja, namun kan kita juga mendapat berkat firman Tuhan melalui ibadah-ibadah tadi. Jadi kita bisa melakukan apa yang menjadi tujuan kita dalam hidup itu sesuai dengan firman Tuhan yang ada. Dan selanjutnya ada lagi, yaitu adalah bertanggung jawab dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai anak, sebagai pelajar, sebagai pekerja, sebagai apapun dalam lingkungan. Jadi sama seperti tadi, ini adalah pelayanan dimanapun berada. Jadi kita harus tanggung jawab, kita tidak boleh memberikan contoh yang buruk. Jadi kita harus memberikan contoh yang bagus, contoh yang baik sebagai anak-anak Allah.
Dan selanjutnya adalah bersyukur dalam masa sulit dalam pandemi dan dapat menjadi berkat. Ini adalah hal yang menurut saya cukup sulit karena bersyukur itu mudah disampaikan ya teman-teman, tapi untuk dilakukan itu sedikit sulit dan dapat menjadi berkat. Bagaimana realitanya adalah ketika kita saja sedang di masa sulit pandemi seperti ini, bagaimana kita bisa bersyukur, apalagi kita bisa menjadi berkat. Itu adalah tantangan yang baru. Itu adalah pelajaran ketika di masa pandemi ini kita boleh belajar. Kita sudah merasakan masa sulit, sama-sama merasakan masa sulit, tapi kita bisa menjadi berkat dan kita bisa bersyukur dalam keadaan seperti ini. Itu adalah tantangan yang saat ini harus kita jawab. Mampukah kita bisa bersyukur dan menjadi berkat walaupun kita juga dalam masa sulit? Nah, saya berharap teman-teman remaja pemuda Gajan Jebres bisa melakukan hal itu. Jadi masa sulit tetap bersyukur dan tetap menjadi berkat. Nah, itu teman-teman sedikit dari rekapan jawaban yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan remaja pemuda Gajan Jebres, dan saya bersyukur sekali dengan jawaban teman-teman, dan semoga apabila nanti ke depan kita ada acara-acara yang seperti ini, saya pengen teman-teman tetap solid, tetap aktif dan tetap kompak dalam kelompok-kelompok tersebut. Dan satu lagi bocorannya teman-teman, jangan leave grup dari kelompok PA tersebut, karena ke depan kita akan masih ada beberapa acara yang akan menggunakan kelompok tersebut lagi. Jadi teman-teman jangan leave dulu. Kan di situ juga kita bisa sharing, bisa sedikit ya tanya kabar atau apa. Jadi biarkanlah sarana grup kelompok kecil itu bisa menjadi mungkin kalau teman-teman malu untuk sharing di kelompok yang lebih besar, ya di situ aja dulu. Kan itu cuman 3 sampai 6 anggota, jadi tidak terlalu mungkin tidak merasa malu. Jadi teman-teman bisa tetap di situ. Puji Tuhan, saat ini kita sudah selesai membahas PA kita tentang persekutuan kita yang lalu yang sudah dibawakan oleh Bapak Kris Prasetyo. Kiranya apa yang sudah saya sampaikan, sudah kita di sini persembahkan, bisa menjadikan berkat untuk teman-teman dan bisa menjadi motivasi baru. Kita dapat bersyukur, kita dapat menerima masa sulit ini, dan kita bisa membagikan berkat kita. Terima kasih teman-teman, puji nama Tuhan. Dan saat ini kita akan menutup PA kita pada kesempatan hari ini. Mari kita berdoa, akan saya hantarkan. Terima kasih Bapak, ucap syukur saat ini kami sudah selesai dengan PA kami. Terima kasih ya Bapak untuk setiap berkat yang sudah kami dengarkan, kami sampaikan. Biarkanlah apa yang sudah kami dengar itu dapat menjadi berkat, dapat menjadi hal yang boleh kami bagikan kepada orang-orang yang lain ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap anggota remaja pemuda Gajan Jebres dimanapun teman-teman kami berada. Kiranya Bapak memberkati dan kiranya Bapak tetap mencukupi segala kebutuhan yang teman-teman kami butuhkan ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk dalam masa-masa pandemi seperti ini, biarkanlah kami memiliki hati yang boleh bersyukur, kami memiliki hati yang boleh menerima, dan terlebih-lebih lagi ya Tuhan, kami dapat memiliki hati yang mau membagikan berkat yang kami punya untuk orang-orang yang kami kasih ya Tuhan. Dan saatnya Tuhan, kami sudah selesai dengan bagian kami dalam mendengarkan PA kami pada kesempatan hari ini ya Tuhan. Berkati ya Tuhan untuk setiap aktivitas kehidupan kami selanjutnya, dan kiranya Bapak tetap menyertai, memberkati kami dalam sekolah kami, dalam pekerjaan kami, dalam kehidupan kami, dalam keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat kami ya Tuhan. Ucap syukur ya Bapak, dan pertemukan kami kembali dalam persekutuan-persekutuan online berikutnya Bapak. Kami berharap keadaan cepat membaik dan kami boleh bersekutu kembali ya Bapak di GKJ Jebres ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya teman-teman, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Sedikit mengingatkan teman-teman untuk proses pengumpulan persembahan. Jika teman-teman berkerinduan untuk memberikan persembahan,
boleh dimasukkan ke dalam amplop. Teman-teman tulisi dengan tulisan persekutuan remaja atau persekutuan pemuda, nanti boleh dimasukkan ke kantor gereja pada jam kerja. Itu teman-teman, jadi biar kita tetap bisa memberikan persembahan. Jalannya pengumpulan persembahan akan kita iringi dengan pujian Betapa Hatiku Berterima Kasih. Betapa hatiku berterima kasih, mengasihiku, memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Nah, saat ini teman-teman kita akan masuk ke dalam ruang pengumuman. Yang pertama adalah tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu adalah persembahan. Kita bisa mengumpulkan sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan. Yang kedua teman-teman, mulai tahun 2021 Persekutuan Remaja Pemuda kita memiliki channel YouTube sendiri. Jadi tidak gabung ke GKJ Jebres biar tidak terlalu banyak menimpa-nimpa ibadah. Jadi biar ibadah tetap playlistnya ibadah terus. Jadi kita mempunyai channel YouTube sendiri. Nanti ingatkan saya kalau salah editor, nama channelnya adalah Persekutuan Remaja Pemuda GKJ Jebres kalau tidak salah. Nanti kalau salah tolong editor tulis di bawah. Jadi biar kayak di TV-TV itu tulis di bawah. Itu yang ketiga teman-teman, ada rekan kita yang berulang tahun, tepatnya pada tanggal 2 Februari. Kira-kira siapa teman-teman? Tidak ada di sini, tidak ada, yaitu adalah Mbak Sekar. Mbak Sekar, selamat ulang tahun Mbak Sekar. Semoga panjang umur, tetap diberikan berkat Tuhan yang luar biasa dan bisa menjadi berkat dimanapun Mbak Sekar berada. Itu untuk pengumuman. Sebelum kita menutup persekutuan kita pada kesempatan hari ini teman-teman, mari kita pujikan Anggur Baru dengan bangkit berdiri Mbak Carla. Kita berdiri berdua Mbak. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak.
persekutuan kita pada kesempatan hari ini. Jangan lupa dan sampai bertemu kita dengan persekutuan-persekutuan yang lain. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus berkati. Hari inilah harinya